Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya pernah datang ke banyak gereja, ya. Bukan karena saya jalan-jalan, tetapi karena satu dan lain hal. Saya sering tugas keluar kota, datang di gereja yang berbeda dan lain-lain. Dan belakangan saya mengamati ada tren di mana pendeta itu ketika khotbah bilang begini, saya sudah menyiapkan khotbah, tapi tiba-tiba pagi ini, beberapa menit sebelum saya khotbah, saya digerakkan Roh Kudus untuk membawakan tema yang berbeda. Wah, kata-kata itu seakan-akan benar, tapi patut dicurigai. Kenapa? Saya sendiri pernah juga pelayanan sampai membawakan firman di beberapa persekutuan. Itu biasanya saya butuh persiapan minimal 1 hari sebelumnya. Itu minimal, bisa 1 minggu sebelumnya, bisa beberapa hari, dan pasti Hamin satu hari sebelum saya pelayanan itu pasti saya ulang-ulang, saya siapkan, saya tulis, saya coret dan lain sebagainya, untuk supaya saya bisa menyampaikan firman yang benar. Kok bisa ada pendeta yang sudah menyiapkan lalu tiba-tiba ada suara dan ini langsung ganti tema? Berdasarkan pengalaman saya, kalaupun Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara, itu harusnya kita itu sudah menggumulkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Kalau misalnya sudah dikasih tema, bagaimana saya menyampaikan tema ini supaya saya benar? Kan begitu. Tidak ujuk-ujuk langsung berubah tema. Saya yakin Roh Kudus yang benar, Roh Allah yang benar, itu adalah pribadi yang memiliki tatanan, ya, pribadi yang memiliki tatanan yang teratur. Bukan berarti pasti monoton, tidak, tapi pasti ada tatanannya. Apakah iya tiba-tiba Tuhan bicara, kamu ngapain nyiapin sebulan, ganti topiknya pada last minute, pada detik-detik terakhir? Atau mohon maaf, saya menyampaikan kecurigaan saya, jangan-jangan dia belum menyiapkan dengan baik, sehingga ketika hari H masih galau sana sini, akhirnya sudah ganti topik saja. Tergantung moodnya pembicara. Bapak Ibu, dari orang-orang yang saya lihat yang sering ngomong begitu, Tuhan menggerakkan saya sehingga saya mengganti khotbah, itu ada juga loh. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, dia baru menulis outline khotbahnya itu beberapa menit sebelum ibadah mulai. Bahkan ketika yang lain ibadah memuji, menyembah Tuhan dengan pujian dan nyanyian rohani, dia sibuk nulis notulen, bukan notulen ya, persiapan ya, hal-hal yang harus disampaikan di kertas kecil. Saya nggak yakin bahwa orang itu dituntun Roh Kudus dalam menyampaikan firman, karena itu seakan-akan kayak tanpa persiapan, terus begitu maju ke atas mimbar, Tuhan menggerakkan saya tadi barusan begini. Tidak. Harusnya pergumulan kita jauh sebelum hari H kita pelayanan. Disitulah pergumulan kita, mana Tuhan yang harus saya sampaikan, bagaimana cara menyampaikan, apa inti-inti yang harus saya sampaikan. Itu seharusnya. Jadi jika Bapak Ibu menemukan ada pembicara pengkhotbah yang sering mengatakan hal itu, jangan bangga, jangan kagum bahwa orang ini dituntun Roh Kudus. Bisa ya, tidak semua ya, tapi bisa jadi
orang itu justru tidak persiapan. Dan dia menyembunyikan ketidaksiapannya dengan alasan Roh Kudus baru menggerakkan. Hati-hati mencatut nama Tuhan, mencatut nama Roh Kudus karena kita sendiri tidak persiapan, itu sebetulnya adalah tindakan yang jahat. Amin. Tuhan memberkati.